Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SDN 14 Wairatai, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN 14 Wairatai. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membuka acara kita ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah UPTD SDN 14 Wairatai dan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih semuanya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama langsung saja saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi perlu kami beritahukan bahwa kegiatan ini adalah sebagai tugas kami dari anggota calon guru penggerak sebagai aksi nyata kami pada akhir modul 1.4. Jadi itu kami akan menyebarkan pemahaman dan penerapan dari budaya positif yang telah kami pelajari untuk dapat sama-sama kita terapkan di sekolah kita. Jadi itu. Sebelumnya saya sebagai kepala sekolah di UPTD SDN 14 Wairatai sangat berbangga terutama kepada kawan kita Bu Meli Saputri, juga kepada rekan-rekan guru sekalian. Jadi kami berdua yang sekarang sedang menempuh pendidikan guru penggerak itu berharap selanjutnya setelah kami Bapak Ibu dapat tertular dengan kegiatan kami melalui pendidikan guru penggerak, supaya sekolah kita bisa banyak lagi guru penggerak yang bisa menularkan ilmu-ilmunya yang sudah didapat di pendidikan guru penggerak. Nah, pada kegiatan diseminasi ini saya yang pertama akan berkolaborasi nanti dengan Bu Meli. Yang akan kami sampaikan langsung saja. Jadi dari budaya positif yang kami pelajari, yang telah kami pelajari pada modul 1.4 adalah konsep inti dari budaya positif. Di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep inti yang telah kami pelajari pada modul 1.4 dan akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, jadi coba Bapak Ibu, mari sejenak
sebelum kita memulai pelajaran ini, memulai materi ini, saya ingin Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Jadi kalau saya langsung menuju materi, takutnya nanti tidak konsen ya. Kita berdiri dulu. Ice breaking dulu ya. Iya, boleh. Ada kata kuncinya. Kata kuncinya kalau saya katakan, jadi silakan ikuti apa yang saya katakan ya. Kata kuncinya adalah Bu Yeni berkata, ingat ya, kata kuncinya Bu Yeni berkata, tuh, semuanya angkat tangannya ke atas, dua-duanya. Kalau saya cuma bisa satu ya, angkat tangannya ke atas, angkat tangannya ke samping. Iya. Jadi ingat, sekali lagi, boleh turun? Sekali lagi saya katakan, ingat kata kuncinya Bu Yeni berkata. Jadi boleh dilakukan kalau ada kata kunci. Itu ya. Bu Yeni berkata, angkat tangannya ke atas. Bu Yeni berkata, angkat tangan ke samping. Bu Yeni berkata, tangan ke bawah. Tangan ke atas. Tidak dong. Nggak ada Bu Yeni. Ya, nggak konsen berarti ya. Kata kuncinya. Bu Yeni berkata, pegang dahi. Pegang dagu. Bu Yeni berkata, nggak konsen lagi. Ya kan? Ternyata untuk konsentrasi susah ya. Ingat kata kuncinya, Bu Yeni berkata, pegang dagu. Bu Yeni berkata, pegang dagu. Konsentrasi. Bu Yeni berkata, pegang pipi. Bu Yeni berkata, tangan ke atas. Bu Yeni berkata, tangan ke bawah. Bu Yeni berkata, pegang dahi. Bu Yeni berkata, pegang pipi. Pegang hidung. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Mudah-mudahan ada konsentrasi yang kembali ya, karena memang sekarang sudah jam rawan. Perut kosong, keroncongan, gitu ya. Ya, mudah-mudahan sudah kembali konsentrasinya. Baik, kita kembali ke materi supaya kita otaknya bisa konsentrasi berpikir mengenai ini. Jadi lihat, yang selama ini kita yakini. Nah ini coba kita pikirkan, masukkan dalam hati, terus betulkah ini yang selama ini kita yakini? Yang pertama, selama ini kita yang selama ini kita yakini adalah guru itu dapat mengontrol murid. Betul tidak? Ibu selama ini merasa bahwa saya sebagai guru saya pasti bisa mengontrol murid. Bisa nggak? Itu ada yang di dalam pikiran kita tidak? Nggak ada yang mau ngaku ya ternyata. Yang kedua, disiplin ketat dan hukuman untuk menjaga ketertiban. Jadi selama ini kita mungkin berpikir bahwa kedisiplinan yang ketat juga penerapan hukuman itu demi menjaga ketertiban, terutama di kelas atau di sekolah kita. Betul tidak? Betul. Ya, selama ini mungkin kita punya pikiran seperti itu ya. Lalu yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Coba kita pikir lagi, kita sering nggak mengkritik anak? Sering nggak kita membuat anak itu merasa membuat rasa bersalah kepada anak gitu? Terus yang harapan kita, apa yang kita lakukan itu bisa menguatkan karakter anak. Tujuan kita sebenarnya baik.
Lalu yang terakhir, orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kita sebagai orang dewasa nih, terhadap anak kita di rumah terkadang, apalagi anak kita di sekolah, itu kita karena saya orang dewasa nih, berarti saya berhak memaksa. Ya, kadang sering nggak kita merasa nggak, mengakui nggak, kadang kita suka memaksa terhadap anak atau anak-anak di sekolah, anak-anak di kelas kita. Lanjut Bu Mer. Nah, yang tadi kita yakini, yang tanpa sadar sering kita lakukan, sering kita terapkan, ternyata hanyalah sebuah ilusi. Kita beranggapan sebenarnya selama ini apa yang kita lakukan itu sudah merasa benar. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Yang pertama, itu tadi guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, disiplin ketat dan hukuman itu bisa menjaga ketertiban. Terus kritik dan membuat rasa bersalah itu dapat mampu menguatkan karakter anak. Lalu sebagai orang dewasa kita berhak memaksa. Ternyata ini hanya sebuah ilusi. Lanjut Bu Mer. Jadi sesungguhnya siapa sih yang memiliki kontrol? Itu kita berarti kalau yang apa yang kita yakini sebelumnya itu rasanya kita yang memiliki kontrol, ya kan, terhadap anak kita di rumah atau anak kita yang di sekolah. Itu rasanya kita yang bisa mengontrol mereka, tapi ternyata itu hanya ilusi. Jadi sesungguhnya siapa yang bisa mengontrol? Siapa yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Jadi stimulus respon ini adalah yang selama ini kita rasakan, yang selama ini kita terapkan. Yang pertama nih, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul tidak? Gak usah jauh-jauh ke orang lain, anak kita, anak didik kita. Betul kan sering kita melakukan kayak sebuah pemaksaan. Kita ingin anak kita mempunyai pandangan yang sama dengan kita, betul tidak? Seolah-olah apa yang kita katakan selalu benar, ya enggak? Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau kita lihat anak kita berperilaku buruk, murid-murid kita berperilaku buruk, betul nggak kita langsung menjudge mereka bahwa itu adalah suatu kesalahan? Betul tidak? Ya, terkadang selalu gitu, anak bandel sedikit sudah langsung, wah salah nak, anak ini dikit salah nak, gitu. Selalu seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Yang bawahnya saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kita beranggapan orang lain bisa mengontrol saya. Betul nggak? Atau gini deh, kita nih sebagai bawahan lah, contohnya itu seolah-olah orang yang ada di atas kita atau atasan kita, atau dulu kita merasa sebagai anak orang yang di atas kita, orang tua kan, itu seolah-olah merasa bahwa orang yang di atas kita atau orang tua itu bisa mengontrol saya, bisa mengontrol kita. Gitu loh. Apa yang mereka katakan kita harus patuhi, gitu ya. Lalu yang bawah, saya juga bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga kita yang sekarang sebagai orang tua itu seolah-olah anak yang ada di rumah, anak yang ada di sekolah itu seolah-olah kita bisa mengontrol mereka. Iya kan? Tuh. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sering ini juga. Kadang kan kita udah capek ya, anak kita lembutin, nak tolong sih nak ambil itu sampah itu, masih kadang dicuekin. Kadang kita panggil nak sini, pura-pura nggak denger gitu ya. Kita sudah berkata lembut, kadang membujuk, ternyata tidak berhasil. Ini mah susah nih kalau dibujuk, dilembutin nggak berhasil. Akhirnya timbullah pemaksaan, karena bujukan
gagal. Akhirnya, nah sini, awas ya, pasti begitu kan ujung-ujungnya. Betul nggak? Pasti ada kata-kata awas ya. Lihat aja nanti. Tanpa sadar kita melakukan itu. Lalu yang terakhir, model berpikir kita itu masih menang atau kalah. Kalau kita, menurut kita ini, kalau kita berhasil mengendalikan anak atau murid kita, berarti kita menang, gitu ya. Kalau anak kita bisa nurut sama kita, berarti kalah, mungkin gitu ya. Kita jangan sampai kalah dari anak. Kita kadang suka berpikir seperti itu kan. Orang tua loh, jangan sampai kalah dari anak. Nah, itu adalah stimulus respon yang selama ini kita rasakan, yang selama ini kita jalankan, yang selama ini kita praktekkan. Yang seharusnya kita harus mempraktekkan teori kontrol. Yang seharusnya di dalam diri kita harusnya sudah ada teori kontrol. Mungkin selama ini kita belum paham atau bagaimana. Apa itu teori kontrol? Jadi teori kontrol yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dengan anak-anak, dengan rekan-rekan kita, mungkin di rumah dengan suami, pasti punya pandangan yang berbeda. Itu tadi, jangan selalu ingin semua orang berpandangan sama dengan kita. Mereka punya pandangannya masing-masing. Jadi jangan pernah memaksakan pandangan kita. Belajarlah memahami pandangan orang lain, terutama anak didik kita. Jadi apa yang mereka inginkan, jangan dulu memaksa mereka harus sesuai dengan keinginan kita. Ayo kita mulai memahami pandangan mereka dulu, mulai memahami keinginan dari anak-anak kita. Jadi gitu ya. Yang berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah itu tadi. Jadi kalau anak-anak kita melakukan tadi kesalahan atau apa, punya tindakan yang nyeleneh, balik lagi kita harus berpikir bahwa mereka melakukan tindakan seperti itu pasti ada tujuan loh. Jangan dulu bilang salah gitu, jangan dulu. Tanyakan dulu apa alasannya mereka melakukan hal seperti itu. Karena pasti segala tindakan perilaku mereka pasti punya alasan atau tujuan. Selanjutnya, hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Lalu bawahnya, saya juga tidak bisa mengontrol orang lain. Nah ini tadi. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi, anak. Kita tidak bisa memaksa mereka mengikuti apa kemauan kita. Jadi kita harus mulai mengajarkan anak-anak kita untuk dapat mengontrol diri mereka sendiri. Nanti caranya seperti apa? Nanti di slide berikutnya, di materi berikutnya ada caranya ya. Jadi gitu. Jadi diri kita juga itu tidak bisa gak mau kan ya dikontrol oleh orang lain. Jadi belajarlah untuk sebelum dikontrol, sebelum dipaksa dikontrol oleh orang lain, marilah kita belajar mengontrol diri sendiri. Supaya kita juga bisa mengajarkan anak untuk mengontrol dirinya sendiri. Jadi supaya tercipta dari dalam dirinya sendiri rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Lanjut. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah itu tadi, untuk mengontrol kita harus punya kolaborasi baik dengan rekan-rekan kita di sekolah, dengan anak didik kita pun kita harus kolaborasi. Wah enggak selevel, bukan gitu ya. Itu tadi, kolaborasi itu dengan cara diskusi. Ketika mereka melakukan tindakan, kita adakan diskusi, itu namanya kolaborasi. Jadi akan menciptakan pilihan-pilihan baru yang sesuai dengan keinginan kita bersama. Kita ingin mereka seperti itu, mereka juga menjalankannya sesuai dengan hati nurani mereka. Itulah hasil cipta dari kolaborasi yang kita lakukan. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Nah kalau tadi ada menang, ada kalah. Kalau ini setelah kolaborasi berasal dari teori kontrol tadi, kita bisa mengontrol diri kita masing-masing, maka akan tercipta model berpikir menang-menang. Kita tidak akan mencari siapa yang menang, siapa yang salah,
tapi berusaha menjadikan itu sebuah keuntungan bersama. Jadi menang-menang gitu ya. Slide selanjutnya, Bu Mem. Nah, untuk slide selanjutnya, disiplin positif adalah penerapan berikutnya dari motivasi yang tadi sudah saya jelaskan akan dilanjutkan oleh Bu Meli. Silakan Bu Mem. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya pandu presentasi selanjutnya, yaitu tentang disiplin positif. Sebelum kita ke materi disiplin positif, di sini saya mau tanya dulu ya Bapak Ibu semuanya, apa sih sebenarnya pengertian dari disiplin itu, Ibu Komaria? Bisa memberikan tanggapan mungkin seperti apa menurut Ibu disiplin itu? Mungkin apakah itu sebuah aturan atau seperti apa? Bisa dikeluarkan unek-unek ataupun pemikirannya yang sesuai. Tidak ada salah atau benar Ibu, semuanya kita belajar bersama pada hari ini. Disiplin itu apa ya? Menurut Ibu Komaria? Atau bisa dibantu oleh Ibu Dwi? Disiplin, pengertian disiplin. Aturan. Iya, betul sekali. Terus seperti datang tepat waktu itu juga. Iya, baik, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi atas pengertian dari disiplin tersebut. Oke, kita lanjut ke materi kita, di mana pengertian disiplin itu adalah biasanya sering kita hubungkan dengan hukuman atau mendapatkan kepatuhan ya Bapak Ibu semuanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengungkapkan disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi dalam artian, kalau diri kita sendiri belum disiplin, maka kita harus berusaha dengan sekerasnya untuk didisiplinkan oleh orang lain. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri kita sendiri yang memiliki motivasi internal. Seperti itu. Slide selanjutnya Ibu. Dari makna disiplin yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya disiplin diri itu dimulai dari kontrol diri kita, atau kita harus menguasai diri kita sendiri. Selain dari menguasai diri kita sendiri, kita juga harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Adapun nilai-nilai kebajikan kita selaku pendidik atau guru itu banyak macam atau jenisnya. Saya beri contoh saja. Untuk nilai kebajikan guru itu adanya sikap mandiri dan tanggung jawab, kemudian jujur, amanah, dan juga saling menghormati. Seperti itu nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan guru itu sangat banyak sekali. Itu hanya saja sedikit yang saya jelaskan. Setelah dari disiplin diri kita memiliki kontrol diri atau menguasai diri, dan kita sudah memiliki nilai-nilai kebajikan dari diri kita sendiri, maka akan terciptalah yang namanya tanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya Ibu. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Pada nilai-nilai kebajikan di sini ada sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua masih ingat ya dengan profil pelajar Pancasila? Masih ingat semua? Masih. Oke, kita bisa nyanyi bersama? Bisa. Oke. Kita nyanyi bareng-bareng ya Bapak Ibu semua ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, iman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia,
Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nyanyi sedikit-sedikit. Slide selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Pada motivasi perilaku manusia itu ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Goosen. Di bukunya yaitu Restructuring School Discipline, di mana yang pertama yaitu tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga motivasi ini, yang pertama itu merupakan motivasi terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian motivasi yang kedua itu satu tingkat terbaik dari motivasi pertama. Dan yang paling terbaik untuk motivasi perilaku manusia adalah yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Sebelum kita melakukan ataupun memberi motivasi perilaku manusia kepada orang lain, kita harus bisa memiliki ataupun menghargai diri kita sendiri, supaya kita bisa melakukan tindakan dan mempertanggungjawabkan tindakan yang kita lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya Ibu. Selanjutnya, di slide selanjutnya ini yaitu tentang dihukum penghargaan. Maksud dari slide ini, dihukum penghargaan itu adalah biasanya nih kita di dalam kelas dengan siswa atau murid kita, terkadang kita memberi hukuman dengan penghargaan. Sebenarnya itu kurang baik ya Bapak Ibu semua. Dalam artinya saya gambarkan, misalkan saya selaku wali kelas 1 atau guru kelas rendah, biasanya kan kita tidak tahu nih sebelumnya latar belakang anak itu seperti apa untuk masuk ke sekolah SD kita, dalam artian dia sudah masuk TK atau belum seperti itu. Maka dari itu kita biasanya melakukan asesmen dulu ya awal. Nah setelah kita tahu asesmen, baru kita ketahui, oh ternyata anak si A ini tidak TK tuh. Oh ternyata si B ini TK. Tapi kenapa perbedaan antara TK dan tidak TK ternyata perbedaannya tidak begitu signifikan seperti itu. Jadi dalam artian dalam pembelajaran, kita lihat di kelas rendah misalkan dalam pelajaran bahasa Indonesia, biasanya terkadang anak kan biasanya banyak yang belum tahu huruf atau dalam artian membaca ya Bapak Ibu. Kalau di dalam kelas 1 mungkin hanya beberapa anak yang sudah bisa mengeja atau membaca. Pada saat kita mengajar di pelajaran bahasa Indonesia, kita saat memberikan pelajaran membaca atau bercerita atau menjawab suatu soal, biasanya ada anak yang kalau dia memang sudah bisa membaca, pastinya dia sudah bisa menjawab soal yang kita berikan. Berbeda dengan anak yang belum bisa membaca. Jadi terkadang kita selaku guru memberikan apresiasi ataupun penghargaan ke anak itu kita lihat dari hasil yang kita lakukan atau observasi pada hari itu, seperti itu. Jadi kita saat si anak itu mendapatkan pelajaran dan bisa menjawab dengan benar dan tepat, pastinya kita beri nilai 100. Wah, ternyata si Nada hebat, dapat nilai 100. Sebenarnya penghargaan atau pujian seperti itu sebenarnya tidak dibenarkan Bapak Ibu. Sebenarnya tidak seperti itu yang harusnya kita lakukan dalam memotivasi perilaku manusia. Karena di pelajaran berikutnya sudah pasti nanti mungkin kita menemukan bahwasanya nada tersebut yang tadinya di pelajaran bahasa Indonesia dia mendapat nilai 100, saat pelajaran matematika ternyata nilainya kecil atau bahkan bisa mendapatkan nilai 0. Nah saat mendapatkan nilai 0 pastinya kan dia tidak mendapatkan penghargaan atau pujian, ya tidak. Bahkan bergantian dengan teman yang lainnya yang mendapatkan pujian atau penghargaan tersebut. Dan di satu sisi tersebut pastinya si Nada pasti merasa kecewa, ya tidak. Nah dari kekecewaan tersebut kan maka dihukum penghargaan itulah yang memang benar tidak begitu baik untuk kita
lakukan sebagai motivasi perilaku manusia. Seharusnya kita lakukannya sesuai dengan poin ketiga tadi, yaitu tentang menghargai diri sendiri dulu. Dari diri kita, kalau kita sudah mengakui menghargai diri kita, bertanggung jawab, insya Allah ke depannya motivasi tersebut itu akan berjangka panjang, dalam artian si anak tersebut pastinya tidak akan merasa mendapatkan pujian itu tidak diharapkan kembali loh, pujian atau penghargaan pujian tersebut. Jadi dia kalau misalkan saya mau pintar dan saya harus mendapatkan ranking atau prestasi yang baik, ya pastinya dia semangat untuk belajar seperti itu. Untuk menciptakan motivasi yang baik dari diri anak sendiri itu, dari gurunya dan dari dirinya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya Ibu. Oke, selanjutnya ada contoh kasus di sini ya Bapak Ibu, ada 4 kasus. Kasus yang pertama, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapat ranking kedua, akan merasa paling dihukum, dalam artian dengan ranking 1 dan ranking 2, pastinya yang merasa mendapat hukuman yang ranking 2 ya Ibu. Karena yang terbaik itu pastinya di ranking 1, seperti itu. Kemudian contoh kasus yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Sebenarnya penghargaan dan hukuman itu sama. Memberikan penghargaan, awalnya kita memberi penghargaan, kemudian setelah yang seperti yang saya jelaskan tadi, setelah dia mendapatkan pelajaran yang lain ternyata nilainya itu rendah, pastinya dia juga akan merasakan mendapatkan hukuman seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu karena seseorang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi jika orang yang tidak suka dikendalikan, biasanya anak yang sulit untuk dikendalikan, biasanya dia merasa itu adalah sebuah hukuman. Yang keempat, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya dan akan merasa dihukum. Misalnya nih, kita udah sekuat tenaga nih, anak-anak kita pinginnya mendapat nilai 100 dalam suatu pelajaran, ternyata pas giliran belajar dia mendapat nilainya 60, pastinya dia merasa sangat kecewa dan dia merasa seperti ada hukuman bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, selanjutnya itu kita akan memilih antara hukuman atau konsekuensi yang ada pada tabel di slide ini tentang tindakan guru, di mana yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, maksudnya hukumannya dia disuruh nyatet nih, saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk dalam kategori apa? Apakah hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi, ditulis di buku sebanyak 100 kali. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang menjawab hukuman boleh tunjuk tangan atau angkat tangannya. Ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Yang menjawab konsekuensi berapa orang? 1, 2 orang menjawab konsekuensi. Yang menjawab hukuman tadi ada 5 orang. Yang menjawab konsekuensi ada 2 orang. Oke, kita lihat ya, jawabannya yang benar yang mana nih? Jeng jeng. Oke, ternyata untuk slide pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan hukuman ya Bapak Ibu ya. Itu merupakan sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena dia terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang menjawab konsekuensi berapa orang nih? 2 orang? 2 orang. Oke, yang menjawab hukuman siapa saja nih? Tunjuk tangan. Boleh tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Setelah kita lihat ke
kebenarannya itu hukuman atau konsekuensi? Jawabannya adalah hukuman. Jadi kalau lari mengelilingi lapangan itu merupakan sebuah hukuman ya Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Siapa yang menjawab konsekuensi? Iya, hari ini menjawab konsekuensi semua. Konsekuensi semua. Coba kita lihat kebenarannya. Oke, ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Merupakan konsekuensi. Coba kita cek. Oke, ternyata benar jawabannya adalah konsekuensi. Oke, semakin siang kita semakin fokus ya ternyata. Yang kelima, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Merupakan hukuman atau konsekuensi? Merupakan hukuman. Kita lihat jawabannya. Iya, ternyata benar adalah jawabannya hukuman. Jadi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu merupakan hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK sebagai hukuman. Kita cek kembali. Ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit merupakan konsekuensi ya Bapak Ibu, bukan sebuah hukuman. Slide selanjutnya Ibu. Oke, selanjutnya, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam kegiatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi yang akan dilanjutkan oleh Ibu Yeni. Sebelum dilanjutkan dengan Ibu Yeni, di sini saya akan menjelaskan apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen pada tahun 2004. Adapun ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, slide selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia tentu punya kebutuhan, sudah pasti. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Tentu ini sudah pasti kebutuhan pokok ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, yang juga kesehatan yang paling penting. Jadi kalau sudah sehat semuanya pasti enak ya, apalagi makanan. Jadi gitu ya. Ini merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi perlu nggak Bapak Ibu kasih sayang dan rasa diterima? Perlu kasih sayang nggak sih Bapak Ibu? Perlu, dari pasangan kita, anak kita, dari teman-teman kita, saudara kita memerlukan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah itu dia adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Jadi kita juga punya rasa ingin berkuasa. Itu apa ya, normal. Apa itu penguasaan? Harga diri, betul kan? Kita tentu punya ingin dihargai lah istilahnya. Keinginan untuk dianggap sudah pasti. Memimpin, ya kan? Semua orang walaupun kadang-kadang saya nggak mau jadi pemimpin, padahal bukan itu. Terkadang kita sendiri pun di rumah saja, yang jelas-jelas apa tadi pasangan kita, yang ibu-ibu ada suami itu katanya sebagai pemimpin ya di rumah. Terkadang kita juga sebagai istri ingin menjadi pemimpin juga. Dengan anak-anak kita sudah pasti kita ingin jadi pemimpin. Anak-anak kita yang di sekolah pun mereka punya kebutuhan penguasaan, ingin kadang-kadang memimpin temannya juga. Itu ya, yang inginlah jadi ketua kelas, yang kadang inginlah dianggap hebat oleh temannya, itu adalah memimpin. Terus berprestasi, siapa sih yang tidak ingin berprestasi ya. Lalu diakui dan didengar, sudah pasti kita ingin menjadi orang yang diakui, didengar segala keluh kesahnya, perkataannya, itu sudah pasti. Selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, yaitu terdiri dari mandiri, ingin mandiri, ingin memiliki pilihan, lalu mencoba hal baru, juga mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita ingin punya kebebasan. Saya ingin ke sana, saya ingin ke situ. Itu bebas, tidak ada yang menuntut, gitulah ibaratnya. Tidak ada yang mengendalikan. Selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah ini bermain, humor, antusiasme, tertawa. Perlu nggak? Kita perlu humor kan, kalau nggak apa? Basi, tegang, kata Umi tegang. Oke, selanjutnya dari kebutuhan tersebut, jadi kita harus punya posisi kontrol, tuh ya, supaya kebutuhan-kebutuhan tadi bisa terpenuhi. Sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus punya 5 posisi kontrol ini. Hanya saja belum semua diterapkan dan belum menerapkan posisi kontrol sesuai dengan kebutuhan yang terbaik. Yang pertama, coba saya mau tanya, Bapak Ibu merasa posisi kontrol dirinya itu ada di mana? Sebagai penghukum kah? Atau Bapak Ibu merasa sebagai pembuat merasa bersalah? Ini terhadap murid-murid kita di sekolah? Atau sebagai teman? Atau Bapak Ibu merasa saya ini sebagai pemantau atau sebagai manajer? Jadi coba kita koreksi diri, selama ini saya di posisi kontrol yang mana sih terhadap anak-anak kita di sekolah? Jadi mana Umi? Umi kira-kira merasa selama ini saya di posisi yang mana? Kalau sama anak-anak kita di kelas, kita posisi yang mana ini? Manager. Hah? Manajer. Tuh,
hebat apa, Pak Rasi sudah merasa manajer katanya gitu. Manajer apa kabar? Ayo, yang lain. Kira-kira sudah merasa ada di posisi yang mana nih? Atau selama ini tanpa terasa saya menerapkan yang di sini ternyata gitu ya? Teman gitu ya, sama anak ini bersahabat gitu ya. Coba Bu Mel ke atas, kita lihat ke bawah oh ya. Ke bawah selanjutnya. Nah ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang tadi. Kalau kita sebagai penghukum, misalnya hormat pada bendera 1 jam, sering gak kita lakukan kepada anak-anak? Kalau anak-anak melakukan kesalahan, hormat sama bendera 1 jam. Pungutin sampah, berdiri di lapangan. Nah kalau itu kita sering lakukan, berarti kita masih ada di posisi penghukum. Bersihkan WC, gitu ya. Udah ya udah gak usah dijawab lah, jawab pada diri sendiri. Lanjut ke posisi pembuat merasa bersalah. Nah, sering nggak kita lakukan ini kepada anak kita? Kita sering ngomong, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Gitu. Sering nggak? Ya ampun, kamu sering bener kan sering gitu ya? Pernah. Iya nggak? Kalau kita masih sering kayak gitu, berarti kita ini berada di posisi pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu jadi karena kita gitu, anak juga jadi merasa bersalah. Jadi sedih gara-gara ini gurunya suka kayak gitu tadi gitu ya. Yang ketiga ini ada tadi yang milih, saya berada di posisi kontrol sebagai teman. Nah ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja sering gitu. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ya udah sana masuk gitu. Woi, CS Bu kata anaknya. Ya itu kalau kita berada di posisi teman. Selanjutnya kalau tadi Bapak Ibu merasa sebagai pemantau, apa sih sering gini? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Nah setelah upacara kamu beli atributnya, operasi dan jangan diulangi lagi. Ini adalah sebagai pemantau. Jadi sebelumnya kita sudah memberitahu ke anak-anak bahwa kalau mereka melakukan kesalahan konsekuensinya seperti ini. Jadi tinggal beritahu apa konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Tadi katanya Pak Rasi itu manajer gitu ya. Kayaknya Pak Rasi sudah merasa sebagai berada di posisi kontrol manajer. Keren ya. Apa sih manajer? Nah, sering gini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kalau di posisi manajer, ketika anak-anak kita melakukan tindakan yang melenceng, tidak sesuai, kita ajak diskusi dulu. Kita tanya, tahu nggak kalau kamu melakukan kesalahan? Kenapa? Gitu ya. Tadi ditanyakan tujuannya ya, jangan bilang dulu salah, gitu ya. Jangan bilang salah, jangan. Tapi tanyakan dulu alasannya kenapa. Nah, kok terlambat? Nah, tadi Bu di rumah ada apa gitu ya. Tadi malam Bu saya kenapa nggak ngerjain PR? Tadi malam Bu saya ngantuk Bu jadi lupa. Jadi gali dulu alasan mereka melakukan tindakan yang seperti itu, baru kita sama-sama tadi berkolaborasi ya, ingat ya, mencari solusi. Jadi sama-sama mencari solusi bagaimana menyelesaikan permasalahan tadi atas tindakan yang dilakukan oleh anak kita. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, supaya tadi posisi manajer yang diharapkan itu bisa diterapkan, kita harusnya sudah membuat keyakinan terlebih dahulu di kelas kita masing-masing atau di sekolah. Jadi kita bisa nagih ke anak, keyakinan kelas kita apa loh nak? Kan kita sudah sepakat ya gitu. Tapi kita harus buat dulu di kelas dengan disepakati oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sebelumnya yang kita tahu peraturan ya. Kalau peraturan itu sudah pasti yang membuat, biasanya kalau peraturan gurunya saja yang buat.
harus gitu ya. Atau peraturan sekolah itu mungkin kepala sekolah dengan guru-gurunya saja atau kepala sekolahnya saja yang buat bahwa ini adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama. Oke, terus. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas dibentuk itu bersifat abstrak. Ya, bersifat umum, maksudnya abstrak. Terus lalu berupa pernyataan universal. Selanjutnya yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jangan pakai pernyataan negatif. Jangan tidak boleh, dilarang, itu kan pernyataan negatif ya. Jadi buatlah dengan pernyataan yang positif. Jadi semua warga sekolah harus saling menghormati, positif kan? Ya, harus menjaga kebersihan, positif ya. Tapi kalau kita mulai dengan jangan buang sampah sembarangan, nah itu adalah peraturan, bukan kesepakatan yang juga, bukan keyakinan. Selanjutnya, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jadi sedikit saja buatnya, tapi sudah mencakup semua di dalamnya itu ya. Saya pernah masuk ke kelas 6, banyak banget Pak peraturannya. Jadi sedikit saja tapi anak-anak paham maksudnya ke sono gitu ya. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi gitu, sesuaikan dengan kondisi kelas. Kalau yang tadi ada, nah setelah ini kamu karena nggak pakai atribut, silakan beli di koperasi. Lah nggak ada koperasi gitu. Berarti silakan sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Kalau tidak ada koperasi, bisa bilang besok minta orang tuamu untuk membelikan atribut ya gitu, atau seperti apa. Selanjutnya yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu semua harus dilibatkan, jangan gurunya saja atau kepala sekolahnya saja. Gitu ya. Selanjutnya segitiga restitusi yang terakhir akan dilanjutkan oleh Bu Meli. Silakan Bu Meli. Oke, slide selanjutnya itu segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Terakhir, dan diharapkan bisa lebih dipercepat. Oke, segitiga restitusi itu ada tahapannya ya Bapak Ibu semua. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun bentuk segitiga restitusi itu yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Itu merupakan tahap segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya tidak Bapak Ibu? Biasanya kita mau proses pembelajaran itu beranjak dari kesalahan terlebih dahulu. Setelah kita mengakui ada kesalahan, maka kita akan memperbaikinya. Seperti itu. Untuk menstabilkan identitas itu ada beberapa kata yang harus kita berikan kepada anak murid kita yang merasa bersalah ataupun yang melakukan suatu kesalahan. Yang pertama, kata yang pertama itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Validasi tindakannya yaitu yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu
sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu yang pertama, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan yang terakhir yaitu kamu ingin menjadi orang seperti apa. Oke, kesimpulannya dari presentasi kita pada hari ini bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oke, untuk presentasi kita hari ini cukup. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, supaya kita bisa semangat kembali, kita isi briefing penutupan ya Bapak Ibu semua. Nanti di sini akan saya kasih clue. Kita hanya menggerakkan tangan saja dan mengucapkan sesuatu. Kalau saya ngomong tepuk pulang, langsung tepuknya 3 kali ya Bapak Ibu. Prok prok prok, dapat ilmu. Terus prok prok prok, hati senang. Terus lagi tepuk lagi, prok prok prok, mari pulang. Hore, bisa Bapak Ibu? Oke, tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Karena tadi saya memimpin ya Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu semua pada hari ini dalam tugas diseminasi kami dalam calon guru penggerak. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dari awal hingga akhir memandu acara saya melakukan sebuah kata-kata yang salah ataupun ada yang kurang berkenan pada Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Mari bersama-sama kita tutup acara kita pada hari ini, yaitu dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mukibah sebagai guru pendidikan agama Islam di UPTD SDN 14 Wairatai. Setelah kemarin mengikuti desiminasi yang dilakukan oleh Ibu Asrina Yeni dan Ibu Meli Saputri, saya merasa senang mendapatkan pencerahan budaya positif yang dijelaskan, membuat saya jadi termotivasi untuk lebih baik lagi sebagai seorang pendidik. Kemudian bagaimana menjadi seorang guru harus memiliki kontrol yang baik, itu juga membuat saya, oh iya, berarti saya harus memiliki kontrol yang baik lah sebagai seorang pendidik di SDN 14 Wairatai, agar anak-anak didik saya nanti bisa merasa nyaman dan senang ketika menerima pelajaran yang saya mampu gitu. Terima kasih. Itu menurut pendapat saya yang sudah saya ikuti. Semoga untuk Bu Meli dan Bu Asrina Yeni lulus dengan yang terbaik di guru penggerak dan bisa menularkan ilmu-ilmu di guru penggerak kepada kami guru-guru yang belum terpanggil sebagai guru penggerak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun Al-Rasyid, guru di SDN 14 Wairatai. Setelah kegiatan desiminasi budaya positif oleh Ibu Meli dan Ibu Yeni Asriana, alhamdulillah membuat saya semakin bersemangat untuk berbagi kegiatan-kegiatan positif dan
yang paling penting bagi saya adalah memahami apa itu budaya-budaya positif, dan insya Allah bisa diterapkan di sekolahan SDN 14 Wairatai. Oke, semangat terus buat Bu Meli dan Bu Yeni mengikuti kegiatan CPG. Mudah-mudahan segera menjadi guru penggerak yang sebenarnya. Terima kasih.